Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk Dimas Pecinta Online. Kali ini saya dapat tugas ya, tugas permintaan lah sebenarnya. Jadi jangan tugas karena saya bukan menteri. Saya dapat permintaan untuk inspeksi sebuah mikrotik. Ini katanya error. Error kenapa? Saya bilang katanya gak dapat akses internet. Saya juga bingung. Saya tanya siapa yang setting, katanya temen. Gimana kata temennya? Katanya temennya juga pakai jasa orang. Nah, jadi dia yang punya server ini punya temen, dia minta setting ke temennya, ternyata temennya punya temen lagi. Intinya temennya temen lah. G4 G4 saya lihat dia mikrotiknya sudah di upgrade ke OS versi 7. Ya, ini yang ini kemarin ini tanggal 5 malah yang download bulan 8 ya, tanggal 5 bulan kemarin kayaknya. Tadi saya cek mikrotiknya masih bisa di downgrade ke OS 6. Itu gak dapat internet. Saya cek gak dapat internet, di ping Google gak mau di mikrotiknya, padahal sudah benar semuanya. Gak tahu apa salahnya. Biasanya minta ubah MAC address Ether 1 biasanya, tapi nggak saya lakukan. Tapi saya langsung downgrade aja ke OS versi 6. Ini saya download tadi, ternyata sudah ini punya saya yang jam 12.34. Ternyata tadi jam 9.54 sudah download juga, tapi nggak tahu mau diapain ini. Saya ubah semuanya, saya hapus server hotspotnya, semuanya saya setting dari awal, tapi tidak saya reset, cuma saya hapus server hotspot, settingannya saya setting standar gaya saya tentunya. Akhirnya dia dapat internet, mikrotiknya dapat internet, dan seperti ini ternyata. Saya beri alert ke bridge-nya karena yang kepake cuma ini di bridge sama yang setting terdahulu 2, 3, 4 di bridge, 5 tidak ya, terserah sih. Dan banyak sih settingannya macam-macam. Tadi di bridge diberi IP berapa IP gitu, IP address diberi IP banyak, terus di Ether 1 malah ditambah IP lagi, nggak tahu. IP poolnya malah ada IP pool untuk Ether 1. Ini saya buang semua, saya buangin. Aduh, nggak ngerti saya. Padahal kalau mau lihat YouTube, entah sudah ada pengalaman sedikit aja, bisa buka Winbox gitu. Mau lihat YouTube settingan standar aja mikrotik sudah bisa jalan. Tadi ini gak dapat IP loh. Saya pasang VPN remote gak jalan. VPN remote-nya bukan gak dapat IP sih, dapat IP dari ISP, cuma gak dapat internet gitu. Di ping tuh gak mau. Saya ping tadi gak mau. Ini sekarang udah mau, udah reply, dan saya beri alert ke DHCP servernya. Ternyata banyak MAC address, ada MAC access point lah, akses point yang DHCP servernya aktif. Langsung saya tebak ke yang punya server. Saya tahu keluhannya mikrotik ini, saya bilang gitu dari dulu lah, dari kemarin. Pertama, lemot jelas, karena di AP yang DHCP servernya aktif, dia cukup satu kali login vouchernya, yang lain numpang. Terus yang kedua, ada yang bisa login, ada yang enggak, karena yang nggak bisa login itu biasanya dapat IP dari AP, dari router, dari AP lah, IP dari HP, dan dia posisinya numpang, jadi nggak usah login sebenarnya, bisa internetan asal penumpangnya nggak banyak. Jadi rebutannya, misalkan limitnya vouchernya 2 Mbps, jadi 2 Mbps itu yang diperebutkan. Ada yang beberapa kasus yang emang nggak bisa login sama sekali, nggak bisa masuk halaman login dan lain sebagainya. Terus saya bilang juga ini waktu vouchernya tidak habis otomatis, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia sebelumnya pakai OS versi 7, router OS versi 7, dan saya lihat pakai Micmon biasa. Ya, pakai Micmon biasa, dan tentunya untuk sistem schedule-nya gak jalan karena di OS 7 itu format waktunya gak sama dengan OS versi 6, dan Micmon offline itu masih
apa namanya, cocoknya dengan versi 6 sekian maksimal, bukan versi OS versi 7. Intinya seperti itu. Ada YouTube orang, konten orang yang membahas tentang apa istilahnya untuk modifikasi Micmon offline itu agar support OS 7, dan sudah saya ikuti juga. Saya sama dengan teman-teman sebenarnya, dicek apa, dites setting apa namanya, tutorial orang gitu. Saya eksekusi sendiri, ternyata saya gagal. Mungkin ada kesalahan di sayanya, mungkin ya. Tapi saya sudah berhenti mencoba lagi karena memang beda. Saya putuskan memang beda untuk format waktu di OS 7 dan OS 6. Jadi saya lebih suka di downgrade ke OS 6 dengan memakai Micmon biasa. Ini sudah ada macam-macam. Sebentar, schedule. Ini schedule ini kayaknya untuk hapus expired. Mungkin lihat video saya gitu ya. Tapi penempatannya salah dan tetap gak jalan. Ya itulah kira-kira. Apalagi ya? Ya itu. Sementara ini katanya ada 50-an AP dan saya minta untuk di setting ulang aja semuanya secara bertahap, terutama di AP-AP yang mengadresnya ini discovered unknown DHCP server. Ini kan apa namanya, DHCP servernya aktif. Terutama di AP-AP ini perlu disetting ulang, DHCP-nya dimatikan, dan lebih baiknya itu memang disetting semua AP-nya berapapun. Ya, ya dicicil aja. Bahkan saya sering kok setting bantu setting HP punya orang tuh sampai 60 70 gitu, sering gitu. Kalau sudah settingan HP yakin bener, nanti kalau masih ada masalah, tentunya masih pasti ada masalah, tapi itu hanya di beberapa titik, entah karena kabelan kepanjangan, crimping kurang bener, kabelan bermasalah, RJ45 bermasalah, atau AP-nya sudah kecapean dan minta ganti. Itu aja sih. Sekali lagi saya tekankan, untuk setting mikrotik itu gampang. Setting mikrotik gampang. Cuman kalau ada masalah nanti pas AP banyak, terus ada masalah di access point, gimana ciri-cirinya, itu yang perlu perlu jam terbang lah. Dan lagi-lagi posisi saya ini gak punya server. Saya cuma belajar dari pengalaman yang terjadi di servernya orang. Dan ternyata ini masalahnya. Mungkin ada yang berpikir kok kayaknya Mas Dimas ini superhero ya, bisa menyelesaikan segala masalah. Tidak juga. Ada beberapa masalah di server yang tidak bisa saya selesaikan. Dan akhirnya orangnya menghilang entah kemana. Mungkin karena putus ASI gitu ya. Itu banyak faktor, dan kayaknya orangnya gak sabaran. Jadi ya udah, gimana lagi. Perlu dicek lebih lanjut, entah itu dari ESP-nya, entah itu dari AP-nya, entah dari itu kabelannya, topologi HTB dan lain sebagainya. Dan ternyata mungkin orangnya gak sabar dan hilang. Itu saya anggap kegagalan saya, kebodohan saya. Dan saya terus belajar dengan dalam tanda kutip memanfaatkan pengalaman yang di server orang. Kenapa saya bilang server orang? Karena saya sendiri nggak punya server, dan saat saya bilang saya nggak punya server, rata-rata orang tidak percaya. Ya sudah, mau gimana lagi, toh saya kan nggak kampanye, jadi nggak butuh orang percaya dan untuk memilih saya coblos nomor sekian nggak perlu. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Saya Dimas Al-Farouk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Ini kan bener-bener berbagi saya. Ya, kalau ada masalah di servernya, di backup dulu. Dari awal sudah saya bilang 3 tahun yang lalu, di backup dulu. Semua settingannya di backup, lalu disimpan ke komputer, lalu di reset kalau perlu mikrotiknya, disetting ulang dengan settingan standar. Gak usah banyak macam-macam dulu. Ini untuk menginvestigasi kesalahannya di mana. Karena kalau sudah settingan macam-macam, kadang kesalahannya itu gak ditemukan karena sudah terlanjur bingung dengan settingannya yang banyak. Ini saya untungnya ini gak banyak sih settingnya, gak jarang, gak ada mangle. Ini cuma saya kasih mangle biar gak bisa di sharing, itu aja saya hapus tadi semuanya. Oke,
Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dimas Al Farouk, sekali lagi tidak maksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.